lagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan mengenai kelompok umat Buddha. Apa saja kelompok umat Buddha? Tentu saja umat Buddha itu ada Karawasa dan Pabajita. Namun pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai Karawasa. Karawasa itu apa? Pabajita itu apa? Nanti kita bisa simak dengan baik, simak dengan tenang. Nah, ini kelompok umat Buddha. Umat Buddha itu Pabajita adalah rohaniawan. Berarti umat Buddha itu ada dua, Pabajita dan Karawasa. Rohaniawan dan berumah tangga. Sedangkan Pabajita itu ada Samanera dan Samaneri. Dan yang satunya biku dan bikuni. Itu seorang Pabajita. Seorang Pabajita ini seseorang yang sudah meninggalkan keduniawian atau meninggalkan perumah tangga. Kalau Karawasa itu ada upasaka dan upasika. Itu seseorang yang berkenan atau melakukan 5 sila. Dan di situ juga ada pandita. Nah, kalau pandita nanti bisa jelaskan. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai Karawasa. Nah, Karawasa itu apa? Umat Buddha, kelompok ini menjalani kehidupan sehari-hari. Dilandaskan sila, baik itu Pancasila, Atanggasila, maupun Pandita Sila. Bagi yang sudah menjadi pandita yang ditetapkan oleh Sangha. Perumah tangga itu akan hidup layaknya anggota masyarakat biasa. Hidup berkeluarga, bekerja atau mencari nafkah, menikmati kesenangan dan kebahagiaan duniawi. Itulah perumah tangga. Seperti pada gambar di sini ada gambar sedang menikah. Nah, itu ada seseorang yang sedang dinikahkan oleh seorang pandita. Dan yang satunya lagi ada gambar para muda-mudi. Nah, di situ juga bisa dikatakan Karawasa karena tidak memakai jubah. Nah, beda dengan yang satu itu adalah seorang samanera atau biku. Itu yang menjadi seorang Pabajita. Melalui pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari, umat Buddha dapat merasakan kebahagiaan baik fisik maupun batin. Itu yang dilakukan oleh seorang Karawasa. Dan juga perumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan tentram. Tentu saja harus perlu diperhatikan sebagai perumah tangga yang baik itu bagaimana. Tentu saja mempunyai yang pertama itu ada sada. Sada itu apa? Keyakinan, sila. Sada itu keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan sila itu perilaku yang baik yang meliputi perkataan, tindakan, dan mata pencaharian yang benar. Caga. Caga adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain. Seperti pada gambar di samping ini, itu seorang Karawasa, seorang
perumah tangga yang sedang memberikan makanan dan jubah pada para biku. Dan panya itu bijaksana. Bijaksana dalam melihat kebenaran dan ketidakkebenaran, baik jahat maupun yang buruk. Kebijaksanaan yang dimiliki akan membawa kesucian bagi diri sendiri. Itu 4 yang diperhatikan oleh umat Buddha atau seorang perumah tangga ya dengan baik supaya menjadi seorang yang bijaksana dalam melakukan hal-hal yang kebaikan. Setelah itu upasaka-upasika. Upasaka-upasika adalah seseorang yang telah menyatakan diri bertekad untuk berusaha melatih diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan Pancasila atau 5 latihan dengan disiplin. 8 sila juga bisa untuk mengurangi 3 kekotoran batin pada diri sendiri, yaitu loba, dosa, dan moha. Loba sendiri keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan. Kalau 5 sila mungkin sudah memperkenankan, sudah mengerti. Tetapi kalau kalian dengar 8 sila atau atangga sila, nah bagi upasaka, upasika atau perumah tangga itu apa saja sih? Nah, ini bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari berbuat asusila. Yang keempat, menghindari berkata bohong. Yang kelima, menghindari segala minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Yang keenam, menghindari makan makanan pada waktu yang salah. Biasanya setelah jam 12 siang itu sudah tidak boleh makan. Kalau minum boleh, tapi kalau makan tidak boleh. Itu yang dilakukan di 8 sila. Yang ketujuh, menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan melihat pertunjukan, memakai kalungan bunga, perhiasan, wangi-wangian, dan kosmetik untuk menghiasi dan mempercantik diri itu tidak boleh, harus dihindari. Yang kedelapan, menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Selanjutnya pandita. Nah, pandita dalam bahasa Pali adalah orang bijaksana yang biasanya disebut pandit. Nah, pandita adalah gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam melayani umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang dilakukan para pandita. Biasanya di Indonesia ini banyak pandita yang sudah diberi gelar atau yang sudah disetujui oleh para biku atau para sangha. Nah, adapun tugas dan kewajiban pandita, yang pertama memberikan pelayanan kerohanian kepada umat Buddha meliputi membabarkan Buddha Dhamma di dalam maupun di luar tempat ibadah umat Buddha, melaksanakan upacara penyumpahan, pernikahan, dan upacara-upacara agama Buddha, membina umat dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama Buddha sesuai dengan kitab suci Tipitaka Pali. Nah, itu dalam pelayanan kerohanian kepada umat Buddha.
Yang kedua, memberikan penerangan dan penjelasan yang memadai kepada masyarakat luas tentang agama Buddha. Tentu saja tidak menyekat atau tidak menutupi bahwa agama Buddha itu tertutup, tidak harus memasyarakat kepada siapapun. Yang ketiga, membantu pemerintah setempat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang mental spiritual. Selanjutnya yang keempat, membina kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan dengan pemerintah. Nah, yang keempat ini tentu saja harus toleransi kepada siapapun, tidak memandang mereka beragama apa, semuanya sama, harus rukun. Seperti pada gambar di samping ini, di situ ada seorang biku, ada bikuni, ada Pak Ustadz, nah, seperti itu. Ada kelompok-kelompok atau agama lain. Nah, di situ adalah kerukunan intern, harus bertoleransi kepada siapapun. Sebagai upasaka-upasika yang sudah mendapat mandat kepercayaan sebagai pandita, tentu harus lebih memperdalam dhamma dan melaksanakannya. Mereka juga wajib menjalankan pandita sila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka wajib menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya agar dapat menjadi panutan umat. Karena seorang pandita ini juga dianut oleh umat. Kalau tidak ada seorang biku, tentu saja seorang panditalah yang bisa dihormati terlebih dahulu. Karena seorang pandita juga bisa membabarkan dhamma di wihara dimanapun berada. Mungkin cukup sekian dari saya, apa yang dapat saya sampaikan mengenai Karawasa. Karawasa itu ada dua, upasaka, upasika, dan pandita. Upasaka, upasika adalah sebagai perumah tangga biasa dan sudah diwisudi oleh seorang biku. Kalau pandita itu ya sudah diwisudi tentu saja, tetapi di situ sudah mempunyai gelar tersendiri, sudah dipercayai oleh seorang biku untuk menjaga para umatnya ketika tidak ada seorang biku dan sebagai panutan para umat Buddha. Cukup sekian dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya.